Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajmain. Teman-teman, kita ketemu lagi di dasar sistem komputer. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari pemrograman assembly yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Teman-teman, kali ini saya akan mungkin mengulas sedikit, rewind sedikit terkait dengan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan environment, kemudian setup mounting, dan beberapa istilah mounting, kemudian istilah debug ya, dan kita juga sudah membahasnya di video sebelumnya. Oke, mungkin di video kali ini saya akan lebih fokus pada penggunaan bahasa assembly, terutama pada instructions ataupun kode pemrogramannya di assembly. Oke, saya akan mulai saja. Ya, terlebih dahulu saya akan membahasnya melalui debug terlebih dahulu ya. Nah, di debug ini kita seperti yang teman-teman lihat ya, ketika teman-teman membuka DOSBox ya, lalu teman-teman bisa mengetikkannya langsung DOSBox-nya. Kita coba buka ya. Oke. Nah, kemudian tulisan debug, maka dengan tanda tanya teman-teman bisa mendapatkan tampilan kode pemrograman ataupun mnemonic yang bisa digunakan atau instruction yang bisa digunakan untuk melakukan instruksi tadi. Nah, di sini ya, saya coba close dulu. Kemudian ya, di sini ya, kita lihat ada dari A sampai dengan W. Ya, ini bisa digunakan untuk menggunakan bahasa assembly. Nah, hal pertama kali yang mungkin teman-teman paling mudah lihat adalah ketika melihat register. Ya, di sini terdapat beberapa ya tampilan. Pertama adalah kita memiliki general purpose. Ya, general purpose itu ada, sebentar, AX, BX, CX, DX. Nah, ini general purpose register ya. Kemudian saya ubah warnanya. Ini adalah pointer ya. Untuk register ya. Di sini ada pointer, kemudian kita cek lagi, ganti warna biru. Ini ada source index dan destinations index ya. Ini adalah index register. Lalu juga ada di sini ada segmen. Saya ganti kuning. Ini ada data segmen, extra segmen, stack segmen, dan kode segmen. Dan juga ada index pointer. Saya ganti orange. Sini. Dan yang terakhir ada namanya flag register. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini paling ujung ini adalah flag register. Nah, ini adalah register-register tampilan yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian dari sini ya, kita akan lanjut ke kode selanjutnya adalah dump. Di mana dump ini akan memperlihatkan data segmen ya, isi dari data segmen yang bisa kita lihat dari polanya ya. Yang pertama adalah sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu, nah, dari sebelah kiri ini adalah address offset ya. Ini adalah address offset satu. Kemudian yang kedua, saya ganti warna lagi. Yang ke tengah adalah kontennya. Nah, ini yang kedua. Kemudian kedua, ini yang ketiga.
Ketiga ini adalah konversi dari assembler untuk tampilan ASCII-nya. Nah, misalnya titik, A, B, C, D, hingga apapun itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah di sini, di data segmen ini ya, itu ada 3 bagian yang bisa dilihat. Kemudian di sini untuk di kontennya sendiri ini ada 16 bit ya. Ada 16 bit yang dibagi menjadi 2, 8 bit di sebelah kiri untuk height dan 8 bit di sebelah kanan. Ini untuk ya 8 bit pertama dan 8 bit kedua. 8 bit pertama dan 8 bit kedua. Nah, di sini disebut dengan offset ya. Di sini adalah offset. Nah, di sini kita bisa lihat dengan cara mengetikkan dump ataupun di akronimnya adalah D, kemudian diikuti dengan data address-nya. Kita akan langsung ke segmennya adalah data segmen, dan kita akan tuju offsetnya adalah 000 atau bisa langsung ds.20. Nah, kalau teman-teman lihat di assembler ya, maka tampilannya seperti ini ya. Di dashboard-nya teman-teman bisa lihat di sini debug, lalu teman-teman bisa langsung ketikkan D, kemudian ataupun kita lihat registernya dulu di sini ya. Lalu kita bisa lihat isi dari data segmennya, di mana data segmennya kita dapati ya di sini 073F ya. Data segmennya 073F, maka kita bisa masukkan DS mulai dari 0. Nah, ini adalah segmen ke 0 ya, segmen ke 0. Nah, di sini bisa lihat data segmen yang sebelah kiri ini adalah data segmennya, dan ini adalah segmen 0, segmen 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, setiap ini terdiri dari 16 bit ya, 16 bit kontennya ya, 16 bit offset ya, dan di sini ada offset per 0 dimulai dari 0 hingga F ya. 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini untuk sebelah kiri, dan 8, 9, 10 itu 10-nya menjadi A, B, C, D, E, dan F. Nah, untuk tampilan ASCII-nya kita bisa lihat di sini CD adalah titik, 20 adalah spasi, 3i adalah tanda panah ya, dan seterusnya hingga bawah. Nah, untuk segmen pertama, segmen 0000 ini adalah 16 bit, sedangkan segmen kedua atau segmen 10 ini terdiri dari 32 bit. Dari mana? Dia adalah penambahan dari atas hingga segmennya yang ada pada barisnya. Sehingga ini terdiri dari 32 bit, penambahan 16 bit ya. Kemudian segmen ketiga atau segmen 20 itu juga dimulai dari kita lihat ya, bahwa segmen ini ya, ini terdiri dari 48. Nah, kita bisa lihat bahwa mungkin untuk DS ya, D, kemudian kita coba cek, kita mau mengecek DS dengan segmen ataupun offsetnya adalah 22 misalnya. Nah, kita lihat di sini ya, segmen 22 tuh di sini ya, segmen 22 0, 1, 2. Jadi di sini dari mulai 1, 2 nih. Nah, ataupun kita lihat bahwa kita bisa cek DDS untuk data misalnya 48, 6 ya. 6. Nah, ini juga dimulai dari sini. Nah, itu satu contohnya. Oke. Kita keluar dulu, kita kembali ke penjelasan. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat dump in range. Nah, dump in range ini tadi ya, kemudian kita bisa mengubahnya ya, ataupun bisa melihatnya dengan range tertentu. Nah, di sini penggunaan range-nya adalah menggunakan D ya tadi ya, untuk pemanggilan dump tadi menggunakan D. Oke, sebentar. Oke, ini perwakilannya bisa penulisan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Ini sama ya, karena tampilannya sama. Kita bisa menggunakan dump, kemudian segmen registernya itu ya bisa kita langsung tuliskan, ataupun langsung kita tuliskan offsetnya 0 sampai dengan 4 ya. Ini adalah mulainya hingga akhirnya 0, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita coba cek lagi di dashboard. Nah, di dashboard kita tuliskan debug, lalu kita tuliskan
untuk tampilannya dump in range-nya adalah DS ya. Kita cek dulu register, kemudian D0, ataupun kita bisa tuliskan D0 ya, ataupun D, kemudian DS 000 ya, ataupun kita hanya menginginkan range tertentu dari register, misalnya D, kemudian DS 0 hingga F. Maka kita akan peroleh yang bagian atas saja ya. Nah, itu kita lihat, kemudian walaupun misalnya di bawahnya, saya coba 10 hingga F. Sorry, ini oke, 10 ya, hingga dengan F. Error ternyata ya. Nah, kita akan coba, ini tampilannya adalah 0. Oke, hingga 5 misalnya. Nah, tampilan seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini untuk pemanggilan offsetnya tadi. Nah, untuk dump in range-nya bisa dipanggil seperti ini, ataupun bisa langsung 0,5. Ataupun bisa menggunakan D, DS, kemudian 0, spasi 4, spasi 5. Sama. Tampilannya sama. Oke. Ini dump in range. Kemudian yang kedua adalah enter. Kita bisa memasukkan nilai enternya ya ke dalam ini dengan menggunakan akronimnya. Itu adalah E. Ini lihat ya, E. Kemudian kita masuk ke data segmennya. Nah, kita bisa cek di sini ya, di debug. Nah, kita bisa masuk ke register, cek dulu, kemudian kita bisa langsung DS ataupun D0 ya. Kita akan masuk di bagian awal ya, kita akan masuk di D0. Nah, kita akan masuk di D0. Sorry, ini sepertinya salah. Masuk ke DS, kemudian 000. Nah, ini ya. Kita akan mengganti, misalnya jadi kita akan ganti dengan 41, kemudian spasi atau tab, kemudian 42, kemudian 32, 21, 20 begitu. Lalu misalnya sampai segini, enter. Kita lihat lagi DS-nya. Ataupun kita bisa langsung lihat di D, kemudian range ke berapa tuh? 0, 1, 2, 3, 4 ya. 4. Sudah langsung tergantikan ya. Dan di sini terlihat ASCII-nya adalah AB, 2, dan tanda seru. Nah, di sini terlihat tadinya adalah CD 41, 20, 30, 3E, dan 7, 00 menjadi 41, 42, 32, 21, dan 20. Gitu ya. Nah, ini untuk enter. Oke, kita kembali lagi. Lalu kita bisa mengisikan fill ya, mengisikan ataupun menggunakan perintah fill. Nah, di sini perintah fill ini bisa menggantikan sederet angka ya yang ada di segmen 000 ya, dari A hingga F ya. Dari 0 hingga F. Oke, kita contohkan dulu. Kita masuk ke dosbox ya. Di dosbox ini kita tuliskan debug lagi, kemudian kita kalau mau melihat di sini ya, penggunaan fill itu adalah F dengan range list. Nah, kita masukkan F. Enggak teman-teman bingung, nanti bisa masukkan F dulu. Nah, kemudian kita akan masuk ke data segmennya. F, kemudian DS, kita akan masuk ke DS-nya dengan range 0, dari 0 ya, hingga F. Kita akan gantikan dengan misalnya AA ya, ataupun yang lain ya. Kita akan ganti dengan AB ya. Oke. Kita lihat, kita coba cek DDS.
Nah, tadinya yang data, oke, kita ganti dulu. Oke, kita close dulu. Kita mau clear screen bisa, kemudian kita lihat dulu ya tadinya D0 ini seperti apa. Nah, tadinya ini ya, D0 ini adalah CD20 ya, kemudian kita akan ubah menggunakan FDS 0 hingga F offsetnya itu menjadi AB, maka tidak langsung jadi ini ya. Nah, yang tadinya adalah CD23E dan sebagainya menjadi AB gitu. Ataupun bisa teman-teman menggunakan ASCII-nya, misalnya tadi kan sudah tahu, oh ternyata kita mau menggunakan 41. Nah, 41 bisa juga nih. Oke, D0. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk penggunaan fill. Oke, exit. Oke, kita akan kembali ke sini. Ini untuk penggunaan fill ya. Jadi, teman-teman bisa langsung melihat perubahannya di mana kita akan mengubah isi dari segmen, data segmen ya. Sesuai dengan offsetnya tadi. Oke, kemudian search. Kita juga bisa mencari ketika tadi sudah melihat bahwa kita sudah mengeset AA tadi ya. Kita bisa langsung search di mana letak AA di data segmen. Kita buka kembali. Oke, dashboard, kemudian debug. Karena tadi saya belum munculkan, maka kita perlu ya D0 ini bisa teman-teman, sorry ya, dump, kemudian masukkan data segmen, lalu 000 gini ya. Titik 2 nya. Nah, ini sama ya. Nah, oke, ataupun menggunakan ds titik 2 0 juga bisa sama. Nah, bebas ya penggunaannya, ataupun lebih singkatnya D0. Nah, di sini kita akan mengubah ya tampilan dan kita akan mencari. Pertama kali kita akan mengubah dulu, kita fill dulu data segmennya dengan apa namanya, rentangnya, range-nya adalah 0 offset ya. Offsetnya dari 0 dari sini, teman-teman lihat di sini. CD sampai dengan 03 ini kita ubah dengan misalnya AA ya. Nah, lihat lagi. Sudah berubah ya dari CD 03 menjadi AA semuanya. Nah, kemudian kita bisa search. Nah, search ini menggunakan S ya, dengan akronimnya S. Lalu data segmen kita cari ya. Ini dari data segmen 0 hingga 100 misalnya ya. Jadi 0, 10, 20 sampai 100 nanti akan cari. Kemudian huruf apa yang akan dicari misalnya AA. Ya. Nah, dia ada di offset ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. A, B, C, D, E, dan F. Ini untuk penggantiannya. Nah, kita sudah bisa cek tadi ya. Kita bisa lihat di D0 hingga F. Nah, benar ternyata di sini datanya adalah AAA. Nah, misalnya kita juga mau mencari DS misalnya 0 sampai dengan 100 untuk mungkin spesial karakter misalnya add ya, ataupun tanda seru lah. Nah, ada di data segmen 51 ya. Di data segmen kita bisa langsung ke data segmen 51. Ya, bisa seperti ini, dump menuju ke 51 ataupun bisa menggunakan ya. Nah, ternyata ada di sini. Di 21 ini ada tanda seru ya. Nah, kita bisa teman-teman bisa langsung ke sini D51. Nah, ini ya. Bisa terlihat sama. Nah, ternyata di data 51 ini kita bisa lihat ada tanda titik seru. Nah, oke, kemudian kita lanjut. Oke, ini tadi spesial karakter, kemudian input output. Nah, input output ini saya akan coba untuk memperlihatkan. Oke, saya akan kembali buka ya. Kembali buka untuk dashboard-nya. Oke, di sini debug dulu, lalu di sini ya penggunaan input output di I, dia akan menuju satu port, kemudian dan penggunaan output
Di sini penggunaannya port dengan hitungannya byte. Nah, di sini untuk contohnya ya, saya akan coba clear screen dulu. Oke, debug, kemudian saya masukkan input ya. Inputnya adalah 70 untuk portnya dan 04 untuk byte-nya. Oke, sepertinya keliru. 7004 ya benar, baru inputnya saja. Oke, input 7004 dan oh salah, itu outputnya ternyata. Outputnya dulu. Oke, saya clear dulu. Oke, outputnya 7004. Lalu I-nya, inputnya adalah port 71. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk menunjukkan jam. Kalau teman-teman bisa lihat sekarang adalah jam 10. Nah, kemudian ataupun bisa teman-teman lihat untuk jam saat ini, kemudian itu pasti akan menunjukkan jam. Kemudian kita juga bisa menunjukkan detik dengan port yang sama, tapi byte yang berbeda, ini dan 02. Kemudian, oke. Oh, bukan O. O, ya, nah ini 7. Tadi 0 ya, 7002. Kemudian inputnya 71. Nah, ini adalah menitnya. Jadi, oke, mungkin lebih jelasnya saya clear screen dulu. Oke, output 7004, lalu I71. Jam 10, kemudian output, oh ya, bukan 0, 7002, lalu input 71. Ini menitnya, gitu ya. Oke, exit. Oke, kemudian hexa. Hexa ini bisa menunjukkan addition dan subtraction atau penjumlahan ataupun penambahan. Misalnya di sini kita akan menjumlahkan AAA dan 541. Nah, kita bisa ingat ya, karena penggunaan heksadesimal teman-teman bisa menggunakan 0 sampai dengan F. Jadi penggunaannya kalaupun 0 sampai 9 dihitung sebagai angka desimal. Oke, kita masuk dulu ke sini. Oke, debug. Kemudian kita lihat di sini heksanya menggunakan H, kemudian value 1 dan value 2. Maka kita bisa H dulu. Ya, H, lalu ikutin value-nya adalah misalnya 80 ya. 80, kemudian range-nya adalah mungkin paling enak adalah 12 ya. Nah, maka akan terlihat di sini yang sebelah kiri itu adalah tampilannya addition ya, dimana dia 80 ditambah 12 adalah 92, sedangkan di sebelah kanan itu adalah 80 ya, ini 80 12 ini jadi 92 penambahan sebelah kiri, 80 kurang 12 ini menjadi 6E. Nah, E ini adalah 10, 11, 12, 13, 14 ya, 14. Jadi penjumlahan dari 14 tambah 6. Ya bener ya. 80 kurang 12 berapa itu? Ya, 80 kurang 12. Nah, itu adalah 68 dan E itu adalah pengurangannya. Coba lihat bener ya. Benar tidak ya? 0. Coba cek di scientific programmer 80 oke dikurang 12 itu adalah 68, heksanya adalah 44. Oke, 00 oke, ini pengurangan ya, 0080 kemudian dikurangi, ini akan diubah menjadi heksa dulu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek ataupun menggunakan tadi H kemudian AAA kemudian dikurangi berapa tadi kalau contohnya 541 ya, dan ini sama 0 FEB dan 569. Nah, ini untuk penjumlahannya sama, teman-teman bisa menggunakan kalkulator programmer ya di situ. Oke, sebentar.
Oke, saya lanjutkan lagi. Ini untuk penjumlahan ya. Jadi bisa menggunakan tadi H, kemudian misalnya 5, kemudian 4 misalnya. Ini juga bisa terlihat ya. Di sebelah kanan itu adalah penjumlahan 9, kemudian 5, 4 itu adalah 1. Bisa juga 12 dan kurang 6. Sama ya. Ini adalah penjumlahan pengurangan ya, pengurangan di mana 12 itu ditambah 6 adalah 18, dan ini 12 kurang 6 menjadi 6. 6 itu harusnya adalah C. F harusnya dia sebelah kanan ya. Oh, karena dia penjumlahannya di sebelah sebentar, saya perlu mengecek untuk tampilannya kenapa C ya. Harusnya dia adalah 6 ya tampilannya. Oke, coba 25 dikurangi H5 dikurangi 3. Benar kan? H5 dan ini 1, bener ya? 6 tambah 5, 11. Ini pernah pengurangan ya, berbeda ya tampilannya. Ini dari shift sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Nah, gitu. Oke, gitu ya untuk tampilannya seperti itu. Nanti ini adalah tampilan ASCII-nya. Sepertinya tampilan ASCII-nya ya. Saya akan cek kembali ya. Kemudian untuk move ya, kita akan masuk ke move, di mana kita akan bisa mengkopikan ya dari penggunaan fill tadi ke data segmen tertentu ya. Nah, kita coba cek di sini ya. Bisa kopikan. Oke, debug. Kemudian kita lihat dulu D0. Oke, kita akan fill dulu D0 DS ya. 0 hingga F dengan AA. Oke, kita cek D. Oke, sudah tampil ya. AA semua yang tadinya CD. Kemudian kita akan kopikan ke dalam tadi namanya dengan menggunakan move ya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat di sini move itu berbeda dengan MOV. Di sini adalah untuk debug saja, di mana kita akan menggunakan range tertentu ya. Oke, kita menggunakan M. Ya, mungkin lebih jelasnya saya akan M, kemudian spasi, kemudian DS. Oke, saya akan tampilkan dulu DS0 tadi. D0. DS-nya harus gini ya. DS0. Nah, ini bisa. Nah, kalau DS0 nggak bisa. Kemudian, nah tadi kita akan masukkan move, kemudian DS dengan 0 sampai F offsetnya. Kita akan kopikan, maksudnya ini adalah kopikan semua ini. Kita akan coba masukkan ke yang berbeda ya, di 50. Di addressnya adalah segmen ke 50. Nah, kita akan cek lagi D0. Nah, data 0F ya, ini sudah muncul ya, D0F. Bisa dilihat di sini D0F AA ya, kemudian D0F untuk segmen ke 50. Oh salah, DS 0050. Nah, ini ya tampilan seperti ini. Bisa terlihat di sini ya, tampilannya sama ataupun kita melihat di keseluruhan AAA dan AAA ini adalah copy. Bagaimana kita mengkopinya secara langsung? Nah, oke. Kita close, quit dulu, langsung exit. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke proceed, di mana proceed ini kita bisa memproses sesuatu ya, memproses tracingnya ya dari keseluruhan nilai yang ada, ataupun kita bisa membuatnya terlebih dahulu ke assemble dulu ya, dimana kita akan meng-create satu
satu sintak ya, debug. Dan kita akan lihat di sini assemble ya, assemble. Kita pertama sebelum kita cek register, di sini kita mulai dengan assemble-nya di pointer 0-100 ya. Nah, index pointer ini akan relate dengan CS ya. Teman-teman bisa lihat lagi di materi sebelumnya di index dan register ya. Itu teman-teman bisa lihat di interrupt dan register. Soal interrupt dan register, teman-teman bisa lihat di situ nanti tampilannya. CS ini akan selalu bergandengan dengan IP ya, sehingga nanti ketika pun kita menuliskan assemble kemudian CS kan pasti akan menggunakan kode segmennya ya, kemudian kita panggilkan pointernya. Nah, ini sama dengan ketika teman-teman menuliskan menggunakan ini A spasi 100 ataupun A100 ya, seperti teman-teman lakukan di praktikumnya. Lalu kita tuliskan misalnya move AX, kemudian BX misalnya CD, move CX misalnya, data dari AX, ataupun ya, ataupun kita membuatnya lebih berbeda ya, CH masukkan dari AL. Nah, kemudian ya move SI misalnya 1000. Nah, ini semuanya adalah inputan langsung ya, 2000 misalnya gini. Oke, selesai. Kita lihat bahwa di move AX1234 ini menghabiskan ketika di encode itu sebanyak 3 byte. Jadi sehingga langsung menghabiskan langsung 3 byte slot dari registernya. Kemudian di sini juga melihat BX ABCD ini juga 3 slot. Move CAL ini hanya 2 slot ya, karena 2 slot saja yang dihabiskan karena cuma setengah-setengah ya. Kemudian move SI 1000 ini menghabiskan cukup banyak ya. Di sini hingga langsung masuk ke 11, sehingga mungkin menghabiskan 3 slot. DI 2000 juga menghabiskan 3 slot. Nah, oke, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah pertama kita balik lagi ya, kita bisa memproceednya dengan menggunakan trace satu persatu begini ya. Pertama 000 akan berubah menjadi 1234, lalu IP selanjutnya adalah 103. Yang akan dilakukan adalah memasukkan ABCD ke dalam BX. Oke, kemudian kita trace lagi, execute. Kita akan mengexecute ABCD ke dalam BX. Tadinya 000 menjadi ABCD. Kemudian akan selanjutnya adalah index pointer ke 106. Oke, lalu kita cek, oh ternyata di sini ya, teman-teman untuk bisa mengecek IP juga bisa menggunakan R kemudian IP ya. Kemudian kita lihat bahwa masukan ya di sini adalah perintah selanjutnya adalah instruksi selanjutnya adalah move CHAL. Nah, ingat teman-teman di mana general purpose register ini ketika register AX ini terdiri dari AH dan AL ya. Di sini adalah AL dan sini adalah AH. Nah, kemudian kita akan mengubah AL. Nah, di sini kita cek AL-nya itu bernilai berapa. AL di sini bernilai 12 ya. 12 akan kita masukkan ke dalam CH. CH-nya adalah 000. Oke, ketika kita execute, lihat apa yang terjadi. Ya, kita akan mendapatkan AL ya. Berarti kebalik ya. AH dan AL. AH sebelah kiri, AL di sebelah kanan. Kita lihat AL-nya adalah 34 dan masuk ke CH. CH itu adalah height-nya sebelah sini. Nah, masukkan AL ke dalam CH menjadi 3400. Lalu kita trace lagi, selanjutnya adalah pointer ke 108, di mana kita lihat di sini nanti akan ada pemasukan nilai langsung dari ke dalam source index ya. Source index itu adalah 1000. Kita trace. Nah, di sini masuk DI, SI-nya, SI menjadi 1000. Kemudian selanjutnya adalah 10B, di mana dia akan masuk 2000 ke dalam DI, yang tadinya 00 akan menjadi 2000. Nah, oke. Sampai di sini selesai ya tadi untuk eksekusinya. Nah, kalau tadi menggunakan apa tadi ya? Menggunakan proceed ya.
Proceed itu teman-teman bisa cukup menggunakan proceed, kemudian sama dengan ya diikuti dengan addressnya CS, kemudian diikuti dengan range-nya, pointernya, index pointernya 100, kemudian berapa banyak range yang ingin teman-teman lakukan, misalnya 5. Nah, di sini lihat ya, di sini ada prosesnya langsung BX, CH, SI, DI, dan selanjutnya. Itu ya. Itu menggunakan P proceed. Kemudian masuk ke Go. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, di Go ini ya teman-teman bisa lihat hasil tadi ya. Kita bisa langsung masuk ke inputan terakhir. Misalnya kita masuk di inputan terakhir itu adalah, kita coba cek di assemble-nya. Oke. Ya, di sini oke, kita mungkin masuk langsung ke Go. Kita bisa langsung lihat berapa sih nilai yang ada di 100. Kemudian di index pointer 100 yang maksudnya sampai dengan 12A misalnya. Nah, di sini ya. Ini yang langsung akan dilakukan adalah AX ini tadi. Kalaupun kita misalnya lihat tadi 100 hingga 108 lah. Oh, tidak ada ya. Oke. Nah, ini tidak ada. Oke, kita balik lagi di sini. Ya, debug, kemudian Go 100. Ya, di sini bisa lihat ya. G-nya itu adalah address dan addresses. Nah, kita lihat di sini G, kemudian 100 hingga 12A misalnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Assemble tadi ya, untuk membuat sederet program dan menghabiskan berapa byte. Unassemble ini juga bisa melihat urutan bagaimana pengerjaan tadi ya. Sama, ini urutannya sama seperti ini, ya, sama seperti assemble, cuma dia ya berbedanya di sini dia bisa mengurutkan secara langsung. Nih contohnya, kita coba buka debug ya, kemudian oke, 100. Kita ingin lihat dulu misalnya assemble-nya dulu. Ya, nih ya, di sini ada berapa nih? 104, 108. Kita lihat 100 hingga 11F. Oke, sini ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, apa yang terjadi di sini? 11 hingga 11F. Nah, ternyata semua dieksekusi dan hasil tampilan seperti ini. Oke, kemudian unassemble-nya tadi ya. Ini hampir sama seperti tadi. Seperti assemble, dimana assemble 100 misalnya. Kita move AX-nya. Ini kalau masukin cuma 2 bisa ya. Misalnya kita masukin AH, 2 misalnya. Kemudian move BL, EF misalnya. Oke, kita trace 2 kali. Kita lihat PLEF. Lalu di sini, nah di sini sudah berubah langsung ya, 1 2 ya. Untuk height, kemudian PLEF-nya, nah tadi 000 menjadi EF ya. Nah, itu teman-teman. Oke, lalu
Oke, kita masuk ke, ya ini sama ya, urutannya sama, kita bisa menggunakan range tertentu. Lalu kita juga bisa menggunakan trash dengan tadi ya. Lalu quit dan exit. Oke, mungkin sampai sini untuk penjelasan dari video sebelumnya terkait dengan debug. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan terlebih dahulu. Mungkin bisa disimak lagi bagaimana penjelasannya dari penggunaan debug sebelumnya. Oke, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Ya, silahkan. Kita akan buka, kita akan jawab, kita akan melakukan tanya jawab di grup maupun di halaman komentar. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.